Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhidatul Hasan, NIM 221221037. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hadis, khobar, sunnah, atsar, dan struktur hadis. Yang pertama adalah pengertian hadis. Kata hadis berasal dari bahasa al-hadis, jamaknya al-hidsan dan al-hudsan. Dan dari segi bahasa, kata tersebut memiliki banyak makna, diantaranya yang pertama al-jadid, yang artinya yang baru, lawannya dari al-qadim. Yang kedua al-khobar, kabar atau berita. Dapat dimaknai bahwa dari segi bahasa, hadis adalah sebuah berita yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada para umatnya. Yang kedua, hadis secara istilah diungkapkan dari beberapa ulama yang telah mendefinisikan maknanya, entah yang bermakna sederhana atau luas, seperti tokoh Ajad al-Khatib. Beliau lebih cenderung menggunakan lafaz al-sunnah, misalnya memberikan definisi yang artinya setiap yang berasal dari Rasulullah, dari perkataan, perbuatan, takrir, sifat fisik, akhlak, sejarah, baik sebelum diutus menjadi Rasul seperti tahanut di Gua Hira atau sesudahnya. Yang kedua, pengertian sunnah. Sunnah menurut bahasa terdiri dari banyak arti. Asyuratul mutba'ah, suatu perjalanan yang diikuti, baik dinilai perjalanan baik atau perjalanan buruk. Misalnya sabda Nabi, man sana fil Islam sunnatan hasanatan walahu ajruha wa ajru min amila biha ba'dahu min hairi ayyukudah min ajurihim syai'un wa man sana fil Islam sunnata sayana kata kana alaihi wasruha wasruman amila biha min ba'dihi min hairi ayat takusah min auzahim syai'. Yang artinya, barang siapa yang membuat suatu jalan atau sunnah kebaikan kemudian diikuti orang, maka baginya pahalanya dan sama dengan pahala orang yang mengikuti tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang membuat suatu jalan yang buruk kemudian diikutinya, maka atasnya dosa-dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Hurairah At-Tirmizi. Yang ketiga, sunnah menurut istilah. Terjadi berbeda pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama menurut ulama hadis, yang kedua ulama usul fiqh, yang ketiga ulama fiqh. Yang kemudian pengertian khobar. Secara bahasa, khobar diartikan an-naba, yang artinya berita. Berarti berita yang disampaikan dari seorang kepada orang lain, yang artinya khobar itu adalah segala sesuatu yang datang dari Rasulullah ataupun yang lainnya, yaitu sahabat, tabi'in, atau generasi setelahnya. Khobar secara istilah terdapat beberapa pendapat. Yang pertama ada dari ulumul hadis dan sebagian ulama. Yang kemudian yaitu atsar. Pengertian atsar dari segi bahasa diartikan dengan peninggalan atau berkas sesuatu. Yang dimaksudkan peninggalan atau berkas Nabi, karena di situ peninggalan beliau yang datang dari sahabat, tabi'in atau generasi setelah mereka. Atsar dari segi istilah terdapat dua pendapat, yaitu atsar sinonim dari hadis, yaitu sebagai sesuatu yang berasal dari Nabi. Yang kedua, atsar adalah sesuatu yang disandarkan kepada para sahabat, mauquf dan tabi'in maktub, baik perkataan maupun perbuatan. Yang terakhir ada struktur hadis. Struktur hadis yang pertama ada
matan, kedua sanad, dan ketiga adalah rawi. Struktur pembentuk hadis akan dijelaskan lebih lanjut. Yang pertama yaitu sanad. Sanad adalah jalan yang menyampaikan kita pada matan hadis. Menurut arti kebahasaan, sanad adalah sesuatu yang dijadikan sandaran. Sedangkan menurut istilah sanad, isnad ialah upaya seorang musnad dalam menerangkan suatu hadis yang diikutinya dengan menjelaskan kepada siapa hadis itu disanadkan. Yang kedua adalah matan. Matan adalah redaksi teks atau bunyi dari sebuah hadis yang berada di akhir sanad. Matan diambil dari bahasa Arab matan. Menurut bahasa, matan berarti punggung jalan atau tanah keras dan tinggi. Matan menurut istilah ialah bunyi atau kalimat yang terdapat dalam hadis yang menjadi isi riwayat. Matan hadis ini sangat penting karena yang menjadi topik kajian dan kandungan syariat Islam untuk dijadikan petunjuk dalam agama. Yang ketiga adalah muharris. Muharris adalah orang yang menyampaikan dan menuliskan dalam suatu kitab apa-apa yang pernah didengar dan diterimanya dari seorang guru. Muharris yang dalam bahasa diartikan sebagai menampakkan, sedangkan menurut istilah sederhananya muharris adalah al-hadis, adalah orang yang membuat kitab hadis. Kesimpulannya yaitu secara struktur hadis terdiri atas 3 komponen, yakni yang pertama sanad atau isnad, yang kedua matan atau redaksi hadis, yang ketiga adalah muharris atau rawi. Sanad ialah rantai penutur atau perawi atau periwayat hadis. Matan adalah redaksi isi dari hadis. Muharris atau muharris adalah orang yang berperan dalam pengumpulan hadis. Kedudukan sanad dalam hadis sangat penting karena hadis yang diperoleh atau diriwayatkan akan mengikuti siapa yang meriwayatkannya. Dengan sanad, suatu periwayatan hadis dapat diketahui mana yang dapat diterima atau ditolak dan mana hadis yang sahih atau tidak untuk diamalkan. Yang terakhir, pembagian hadis dari segi kuantitas, jumlah, perawi, dan kualitasnya. Yang pertama, pembagian hadis dari segi kuantitas atau jumlah perawi. Ada hadis mutawatir yang arti secara etimologis. Mutawatir sama arti dengan mutatabi, yaitu yang beriring-iringan antara satu dengan yang lainnya. Secara terminologis, hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok orang yang menurut adat mustahil mereka sepakat untuk berdusta. Hal seperti ini seimbang sejak dari awal sanad hingga akhir sanad serta tidak ditemukan kejanggalan pada setiap tingkatan atau tabaqah. Yang hadis mutawatir ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah mutawatir lafzi. Mutawatir lafzi adalah hadis yang secara tekstual diriwayatkan persis sama baik redaksi maupun bentuknya oleh sekelompok orang yang tidak mungkin mereka bersepakat untuk berdusta sejak dari awal sanad hingga akhir sanad. Yang kedua, mutawatir manawi adalah hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok yang tidak mungkin sepakat berdusta dan secara maknawi memiliki konotasi makna yang sama meskipun secara redaksi berbeda. Yang kedua ada hadis ahad. Hadis ahad ini terdiri dari 3. Yang pertama masyhur, aziz, dan gharib. Apa itu hadis masyhur? Menurut Ibnu Hajar menyatakan bahwa yang dimaksud hadis masyhur adalah hadis yang memiliki jalur periwayatan lebih dari 2 jalur, tetapi tidak mencapai tingkatan mutawatir. Yang kedua hadis aziz. Hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang rawi dari 2 orang rawi yang lain. Yang ketiga ada hadis gharib. Dan hadis gharib ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama gharib matan dan sanad, yaitu hadis yang dengan matan seperti itu hanya diriwayatkan oleh 1 orang rawi. Hadis ini juga disebut dengan sebagai hadis gharib mutlak. Yang kedua gharib pada sanad.
yaitu hadis yang diriwayatkan melalui jalur sahabat lain secara single. Yang ketiga, gharib pada matan, yaitu hadis yang secara single memiliki matan yang berbeda dengan yang lain. Yang kedua, pembagian hadis dari segi kualitatif dibagi menjadi tiga, yaitu hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Yang pertama, hadis sahih. Hadis sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang adil, kuat hafalannya atau dabit, sanadnya bersambung, tidak gagal dan tidak cacat. Hadis sahih dibagi menjadi dua, yaitu sahih li dzatihi dan sahih li ghairihi. Yang kedua ada hadis hasan, memiliki kriteria yang sama dengan hadis sahih, hanya berbeda dalam hal hafalan perawinya. Rawi kurang kuat hafalannya. Hadis hasan ini dibagi menjadi dua, yaitu hadis hasan li dzatihi dan hadis li ghairihi. Yang terakhir ada hadis dhaif, adalah hadis yang tidak memenuhi salah satu syarat dari syarat hadis yang di atas saya jelaskan, yaitu hadis sahih dan hadis hasan. Yang terakhir adalah pembagian hadis dhaif. Dhaif karena terputusnya sanad. Yang pertama ada hadis munqati, yang kedua hadis mu'allaq, yang ketiga hadis mudal, yang keempat hadis mursal, yang terakhir hadis mudassar. Dhaif karena rawinya tidak adil ada dua, yaitu hadis matruk, hadis munkar. Dan yang ketiga dhaif karena lemahnya hafalan ada hadis mudraj, hadis mudarib, dan hadis makhluk. Yang keempat ada dhaif karena kejanggalan syadz dan kecacatan ilah, yaitu ada dua pembagiannya, ada hadis syadz dan hadis mu'allaq. Yang terakhir adalah dhaif karena sandarannya ada hadis mauquf dan hadis maqtu'. Mungkin demikian yang bisa saya jelaskan dari tiga kelompok yang bisa saya pahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.